Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. My name is Nurahidin Nusainjani and today I will be presenting a poetry analysis of A Dream Deferred Harlem by Langston Hughes. A critical examination of Langston Hughes' masterpiece exploring the socio-political landscape of post-World War II America and the psychological of systemic oppression. Puisi ini bukan hanya karya sastra singkat, tetapi juga sebuah manifesto sosial yang lahir dari pengalaman nyata masyarakat kulit hitam Amerika pasca Perang Dua. Melalui analisis ini, kita akan melihat bagaimana Langston Hughes menggunakan bahasa puitis, metafora ekstrim, dan pertanyaan retoris untuk menggambarkan dampak psikologis dari mimpi yang ditunda sekaligus menyingkap ketegangan sosial politik pada masa itu. Kita mulai dengan mengenal sosok di balik karya ini, Langston Hughes. Beliau adalah tokoh sentral dari gerakan Harlem Renaissance pada tahun 1920-an di New York. Sebuah era kebangkitan intelektual, sosial, dan seni masyarakat Afrika Amerika. Hughes dikenal luas sebagai pionir jazz poetry. Mengapa disebut demikian? Karena dia menolak pakem puisi tradisional yang kaku dan memilih untuk memasukkan ketukan ritme, sinkopasi yang dinamis serta improvisasi khas musik blues dan jazz ke dalam bait-bait puisinya. Beliau dijuluki sebagai The People Poet atau penyanyi rakyat karena menulis dengan jujur, sederhana, namun sangat bertenaga mengenai kehidupan nyata warga kulit hitam kelas pekerja. Historical Context, The Tension of 1951. Sebuah karya sastra tidak pernah lahir dari ruang hampa udara. Secara historis, puisi ini diterbitkan pada tahun 1951 di puncak era diskriminasi rasial yang dilegalkan melalui Jim Crow laws di Amerika Serikat. Konteks sosiologis yang sangat menyakitkan saat itu adalah era pasca Perang Dunia Kedua. Ribuan tentara kulit hitam baru saja pulang setelah mempertaruhkan nyawa mereka di medan perang Eropa demi membela bendera Amerika Serikat atas nama kebebasan dan demokrasi. Namun tragisnya, setibanya mereka di tanah air mereka sendiri, mimpi mereka untuk diakui sebagai warga negara yang setara ditolak mentah-mentah dan ditunda secara sistemik. Mereka kembali menghadapi segregasi, diskriminasi pekerjaan, hingga kekerasan fisik. Anatomy of Harlem. Sekarang kita beralih ke aspek struktur fisik puisi. Jika kita bedah secara anatomis, puisi Harlem ini secara fisik sangat pendek, hanya 11 baris yang dibagi ke dalam 4 bait. Namun di balik keringkasannya ada kecerdasan struktural yang luar biasa. Pertama, puisi ini menggunakan ritme sinkopasi atau syncopated rhythm. Ketukannya sengaja dibuat tidak teratur dan patah-patah, mirip ketukan musik jazz, untuk menciptakan atmosfer kecemasan, ketidakstabilan emosi, dan ketegangan sosial yang saat itu dirasakan masyarakat Harlem. Kedua, perhatikan penggunaan pertanyaan retoris. Dari total 11 baris puisi, 7 diantaranya diakhiri dengan tanda tanya. Hughes membombardir pembaca dengan pertanyaan beruntun untuk memindahkan beban moral langsung ke pundak kita sebagai audiens. Puisi ini dibuka dengan pertanyaan fundamental yang sangat universal.
Apa yang terjadi pada mimpi yang ditunda? Setelah pertanyaan pembuka tersebut, Hux menjelaskan serangkaian gambar fisik yang sangat ekstrim dan tidak nyaman tentang kerusakan jasmani, pembusukan, hingga beban berat. Sebelum akhirnya ditutup dengan satu baris pertanyaan klimaks, kembali dicetak miring di bait terakhir. Ataukah mimpi itu akan meledak? Pertanyaan penutup inilah yang menjadi roh utama dan peringatan keras dari seluruh puisi ini. Image of the kite. Mari kita beda metafora ekstrim yang digunakan oleh Hux untuk menggambarkan apa yang terjadi pada jiwa seseorang ketika mimpinya terus-menerus dirampas. Dan pada bagian ini, pertama, analisis metafora ini. Hux menggunakan 3 perumpamaan pembusukan fisik. Yang pertama, rising in the sun atau kismis di bawah terik matahari. Anggur yang tadinya segar dan berair jika dijemur terus-menerus akan mengering dan mengkerut. Ini adalah simbol dari harapan manusia yang perlahan layu dan mati karena tidak pernah diberikan kesempatan berkembang. Yang kedua, festering sore atau luka yang bernanah. Luka fisik yang didiamkan tanpa diobati tidak akan sembuh, melainkan akan terinfeksi dan membusuk. Ini adalah trauma batin kronis yang terus menyiksa mental individu setiap harinya. Yang ketiga, rotting meat atau daging busuk. Sesuatu yang membusuk pasti akan mengeluarkan bau menyengat. Hux menunjukkan bahwa rasa frustasi individu akibat ketidakadilan pada akhirnya tidak bisa disembunyikan secara privat. Baunya akan merebak keluar dan meracuni atmosfer seluruh lingkungan sosial. Kemudian, image of burden and glass. Di bait-bait berikutnya, Hux membawa perumpamaan ini ke level yang jauh lebih berat dan berbahaya. Yang pertama yaitu sirup sweet atau cairan manis yang mengkristal. Ini adalah sebuah ironi yang sangat pahit. Terkadang, kelompok yang tertindas mencoba menghibur diri atau berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja, melapisi kepedihan hidup dengan kepasrahan manis. Namun, kepura-puraan itu lama-kelamaan akan mengeras menjadi kerah yang rapuh dan akhirnya pecah berantakan. Kemudian, heavy load atau beban berat. Ini adalah klimaks spiritual. Harapan kosong yang ditunda terus-menerus berubah wujud menjadi beban psikologis yang teramat sangat berat, menggelayuti pundak dan pikiran, melumpuhkan energi manusia untuk melangkah maju. Kemudian yang terakhir, the explosion. Ini adalah klimaks spiritual dari puisi ini. Hux memberikan peringatan akhir yang sangat mengerikan. Jika kemarahan, luka batin, pembusukan moral, serta beban berat di atas terus-menerus ditekan dan diabaikan secara kolektif oleh sistem kekuasaan